pelet. Dan bagaimana cara ngalahkan ilmu pelet, ilmu guna-guna. Suatu kali kakek saya mengajarkan ilmu namanya ilmu sirep. Ilmu sirep Begonondo. Waktu itu mantra itu diucapkan untuk mempengaruhi gelombang otak manusia. Dan pada waktu mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Dan itu waktunya 3 sampai 6 jam maksimal. Begitu sirep semua tidur. Nah, kakek saya itu ilmu putih. Tapi ingat, ilmu putih sama ilmu hitam sebenarnya sama aja, setannya juga sama. Nah, dan apa yang terjadi? Nenek saya tidak terima. Itu kan 3-6 jam, lebih hebat ilmu saya katanya. Ilmu apa itu nenek? Ilmu jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Datang sinting pulang gila. Dan kalau mantra ini kena manusia, dijamin 15 tahun tidak bisa lepas. Kecuali ketemu rahasia kelemahannya penawarnya. Waktu itu kakek saya ngomong, buktikan. Akhirnya nenek saya mengajarkan ilmu jaran goyang. Disitulah saya diajar 3 tingkatan ilmu guna-guna. Dasar, menengah, tinggi. Di situ diajar semua rahasia kekuatan hitam. Nah setelah itu nenek saya ini mantranya. Guru, saya tanya, apa itu Tony? Saya kan menguasai ilmu jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng. Tetapi kan ini perlu dicoba. Maksudnya coba gimana? Ini kan untuk nundukkan lawan jenis, untuk nundukkan perempuan. Kalau laki nundukkan perempuan, kalau perempuan nundukkan laki. Betul. Nah saya ini terkena masalah. Masalah apa? Pantangan ilmu saya tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, hubungan dengan wanita tidak boleh. Ya gimana gunain? Wah nenek saya ngomong, itu mudah. Nanti kan kalau pasien minta, itu pasti ordernya banyak. Sekarang tak beritahu caranya. Kamu tidak usah bingung. Itu ada sapi boleh dicoba. Ingat, binatang punya jiwa. Selama punya jiwa, bisa diguna-gunai di kekuatan mistik. Wah langsung ya. Saya baca mantra jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Saya coba Saya baca mantra, ada sapi perempuan lewat. Begitu saya mantrai, set, sapinya langsung gini. Saya dikejar sapi. Saya dikejar sapi, lari saya. Lah sapi ini mau memperkosa saya ya. Wah saya dikejar sapi, saya tolong. Masuk di kolong tempat tidurnya nenek saya. Nenek saya berkata demikian. Lihat, kamu udah nyerah belum? Udahlah ampun sapi. Ini mantra pemutusnya. Das, lepas langsung. Sapinya sadar langsung lepas. Lihat, sapi aja kena. Apalagi manusia. Wah saya lihat, wah hebat bener ini. Waktu itu kakek saya ngomong. Saya tanya sama kakek saya, guru. Nanti kalau saya menghadapi ilmu sehebat ini. Bagaimana cara mengalahkannya? Itu yang penting, betul? Nanti kalau saya menghadapi ilmu yang sehebat itu, bagaimana cara mengalahkannya? Karena sekali kena 15 tahun. Dan kalau tidak ada penawarnya, dan tidak ada yang bisa sanggup melepaskannya, setelah 15 tahun gila. Langsung kakek saya ngomong, ini rahasianya. Batu yang keras bisa dikalahkan dengan air menitik, betul? Betul? Dan batu yang keras bisa dihancurkan oleh air. Tetapi batu tidak bisa menghancurkan air. Kalau kamu menemukan unsur air, maka kamu bisa mengalahkan kekuatan hitam itu. Kekuatan guna-guna. Saya tanya sama guru saya, unsur air itu apa? Ingat, dengan berjalannya waktu, setelah kamu menggunakan semua kekuatan hitam, kekuatan ilmu guna-guna, secara otomatis kamu tahu rahasia
titik kelemahannya. Nanti setelah kamu tahu, kamu akan mengerti tentang keadilan yang maha kuasa. Bahwa ada satu garis, di mana garis itulah yang digariskan oleh sang takdir untuk mengalahkan semua kekuatan hitam. Dengan berjalannya waktu, engkau akan mengerti. Bertahun-tahun saya praktekkan ilmu itu. Dan setelah itu saya baru mengerti tentang unsur air. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 13. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ke-13. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6 saudara baca. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan lenyap, pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti. Ayat 9 sudah baca. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ada iman, ada pengharapan. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Saudara, nanti saya beritahu kenapa unsur ini yang bisa mengalahkannya adalah. Saudara, dalam ilmu guna-guna, ilmu pelet itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan dasar yang disebut namanya pasang susu. Apa saudara? Pasang apa? Emas, berlian. Nah, pasang susu ini punya kekuatan jarak dekat. Punya kekuatan jarak dekat, itu maksimal itu adalah 100 hari, minimal 40 hari. Ada masa kadaluarsa. Dan cirinya orang pasang susu, dari jauh 10 meter, cantik sekali, begitu 3 meter, wujud asli. Dan kekuatannya hanya 1 pulau. Makanya jenis pasang susu ini, begitu ada yang kena, langsung keluar pulau, langsung kekuatannya netral. Karena apa saudara? Setan mau pindah lokasi, harus ada izin mutasi. Ada namanya nyebrang laut. Itu pasang susu. Nah itu jarak dekat saja. Itu kalau putus kontak, tidak ada komunikasi, tidak ada telepon, setelah itu putus, saya nyebrang laut, selesai. Nah itu namanya pasang susu, kekuatan jarak dekat. Yang kedua adalah jimat atau mantra pakai pengantara. Nah kalau mantra pakai pengantara, itu ada yang pakai merica. Tahu merica saudara? Lada. Begitu mantra diucapkan, mana yang diincer, langsung dilemparkan. Des! Kena. Nah, tapi repotnya kalau salah ngenai bencong. Langsung bencongnya gini-gini loh. Kacau. Nah, setelah itu kembang kantil. Ada yang juga namanya itu kacang hijau. Ada yang juga dari rambut atau mens. Atau ada yang juga yang pakai bulu ketiak, macam-macam saudara. Pokoknya yang ada yang baju atau celana dalam, pokoknya yang pernah dipakai. Nah itu mantra pakai pengantara termasuk jimat. Jimat seperti keris atau semar dodok. Nah setelah itu ada yang juga ada yang pakai yang namanya itu tulisan gitu saudara. Itu kekuatan mantra pakai pengantara jimat. Itu kekuatannya 100 maksimal 1000 hari. Berapa saudara? 100 sampai berapa saudara? 1000 apa? Hari. Dan itu saudara punya kemampuan sekalipun di luar pulau tetap kena. Karena kemampuannya adalah satu negara. Nah, kalau beda negara lagi, lain cerita. Ada batas
rial. Nyebrang laut harus ada izin mutasi. Nah, itu 100 sampai 1000 hari. Nah, yang ketiga adalah mantra langsung. Nah, mantra langsung itu kekuatannya sampai 15 tahun. Dan kalau tidak ada yang bisa melepas atau yang tidak tahu rahasia kelemahannya, maka orang tersebut gila. Kalau tidak bisa ada yang lepas, kecuali tahu rahasia kelemahannya. Nah, kenapa orang kena guna-guna bisa sampai lupa segalanya? Nah, di antara 3 ini juga ada yang berbahaya lagi, yaitu susuk yang ditanam di kemaluan. Orang yang terkena korbannya itu seperti orang ketagihan terkena narkoba. Habis sabu-sabu, setelah itu busa-busa. Jadi kayak sakau gitu, saudara. Nah, semua 3 tingkatan susuk ini, 3 tingkatan mantra, semua tetap ada rahasia kelemahannya. Dan rahasia kelemahannya waktu diketemukan unsur air. Nah, cinta yang sejati lebih kuat melebihi cinta yang palsu. Bagaimana kelemahan guna-guna? Bagaimana cara mengalahkannya? Perlu sudah tahu, mobil sebagus apapun tidak dikasih bahan bakar mogok. Betul? 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 Nah, apa bahan bakar kekuatan gaib? Yang pertama, kelemahan ilmu guna-guna. Yang pertama, kalau keluarganya mengampuni, kasih. Semua kekuatan gaib, kekuatan mistik mengambil kekecewaan, akar pahit, dendam dalam diri manusia. Kalau istrinya kecewa, dendam, akar pahit, maka mantranya tambah hebat. Tetapi kalau istri dan anak-anaknya mengampuni, maka kekuatan mantra, kekuatan guna-guna itu akan netral dalam 1 tahun. Karena kekuatannya tidak ada untuk bahan bakarnya. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Makanya dulu sebelum bertobat, sebagai dukun, kalau pasien minta tolong, maka pasien diajar supaya ngasih surat kaleng. Atau telepon rahasia mendadak ke anaknya, ke istrinya. Supaya apa? Supaya ribut bertengkar. Semakin ribut bertengkar, kekuatan tambah hebat. Tetapi kalau istri, anak mengampuni, maka semua kekuatan guna-guna itu, kekuatannya tidak berfungsi. Alkitab berkata, ada iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Amin. Amin. Yang kedua, dihadapi dengan ikatan darah. Ikatan apa, darah? Dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Tapi apapun yang terjadi di dalam kekristenan tidak boleh dan tidak ada perceraian. Jelas, saudara? Nah, tidak boleh perceraian. Nah, saudara, kalau orang kena guna-guna, dekatkan anak kandungnya. Karena ikatan darah itu yang akan menggoyahkan mantra. Karena ketemu yang asli. Jelas? Ketemu yang apa, saudara? Nah, enggak punya anak, Pak. Dekatkan ke adik dan kakaknya. Yang ada hubungan darah. Anak tunggal, Pak. Dekatkan orang tua kandungnya. Dekatkan apa, saudara? Orang tua kandung. Anak tunggal, orang tua mati, Pak. Dekatkan sahabatnya. Seorang sahabat ada ikatan batin. Tidak ada sahabatnya, Pak. Hanya Tuhan yang bisa.
Harus ada minimal sahabatnya. Karena sahabat itu ada ikatan bahkan sahabat bisa melebihi saudara. Kan itu saudara. Nah itu ada hubungan batinnya. Begitu ini didekatkan, yang asli ketemu itu goyah. Tapi yang paling berbahaya dalam ilmu guna-guna, kalau ketemu anak kandung. Begitu kena anak kandungnya, mantra itu akan goyang. Kekuatan tidak berfungsi. Karena ketemu yang asli. Jelas saudara? Yang ketiga, dihadapi dengan cinta sejati. Apa saudara? Ingat, kasih itu tidak mencari keuntungan. Betul? Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Amin. Dan kasih itu memberi. Saudara, untuk menghadapi ilmu guna-guna sehebat apapun, seorang istri harus mencintai suaminya apa adanya. Pak, kalau istrinya sudah tidak mencintai gimana? Susah. Harus ada cinta di dalam diri istrinya. Karena apa? Yang asli itu lebih kuat daripada yang palsu. Itulah cinta. Cerita indah namun tanpa akhir. Jelas? Dekatkan ke siapa saudara? Orang anak setelah itu hadapi dengan cinta yang suci. Dari cinta yang murni benar. Ada seorang istri marah suaminya selingkuh. Karena apa? Omset berkurang. Enggak bisa. Untuk menghadapi guna-guna haruslah dengan kekuatan cinta. Dihadapi dengan cinta yang murni. Jelas saudara? Kalau ketemu cinta yang murni, sehebat ilmu guna apapun juga, itu langsung netral, tidak berfungsi. Karena namanya ketemu yang aslinya. Jam made in Swiss Rolex asli, beda dengan made in China. Betul? Betul? Ketemu yang asli, selesai. Nah, ingat, dekatkan, setelah itu dihadapi dengan cinta yang tulus. Jelas saudara? Dan yang keempat, jangan mengukit dosa lama. Alkitab berkata, jangan hidup mengungkit-ungkit masalah lalu. Ingat saudara, kasih itu memberi apa? Pengampunan. Kadang seorang ibu kalau sudah pernah jengkel sama suaminya, begitu ada masalah baru diungkit-ungkit lagi yang lama. Betul? Yang ngomong betul bapak-bapak semua ini. Bukan tiga ini. Dan seorang suami yang kena guna-guna itu, cirinya mau kembali ke keluarga. Kadang ke sana, kadang ke rumah. Berarti mantranya sudah goyah. Mantranya sudah berada goyah. Kalau udah mantranya sudah goyah, ketemu yang asli. Dia pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah, jangan ungkit dosa lamanya dia. Karena kasih itu adalah memberi pengampunan. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Amin. Kasih itu memberi. Nah, yang empat ini yang penting sekali. Kalau empat ini dilakukan, sekalipun bukan orang Kristen. Ingat ya, sekalipun bukan orang Kristen, maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun, pasti kembali. Tetapi kalau kita orang Kristen, lebih dari itu, ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, yang kelima, ini untuk orang Kristen. Patahkan dulu pengikat batin. Kalau 4 ini berdasarkan hukum alam. Apa saudara? Hukum apa? Alam. Tetapi yang 5 ini di atas hukum alam. Supranatural. Kekuatan Tuhan. Amin saudara? Nah, putuskan mantra pengikat batin dulu. Apa saudara? Mantra pengikat apa? Batin. Mantra itu bekerja
tepatnya jam 12 malam. Masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin, mantra roh jahat. Nah, kalau tahu perempuannya, sebut perempuannya. Kalau itu yang kena istri, sebut lakinya. Ini semua, kami putuskan. Kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan itu kalau suami doakan gini, darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, roh. Apa saudara? Darah Yesus, apa saudara? Tubuh, jiwa, apa? Roh. Putuskan dulu mantra pengikat batinnya. Nah, mantra pengikat batin itu bekerjanya jam 12 malam. Dan masuk ke dalam jiwa seseorang itu tepatnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Jarang yang malam minggu. Jelas? Ada 3 hari di sini. Rabu, Kamis, Jumat. Itu mantra pengikat batin itu masuk ke dalam jiwa seseorang. Dan itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Sebelum masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, setelah itu yaitu ditolak, diusir dalam nama Yesus tepatnya jam 6 sore. Karena mantra itu dikirim akan parkir, akan masuk sebelum jam 12. Itu parkirnya ada di pintu utama. Di pintu apa, saudara? Utama. Nah, Pak, apakah harus di ruang pintu utama? Kurang kerjaan juga adalah. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara sebelum jam 6 sore, saudara berdoa. Tolak setannya. Doanya seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, segala roh-roh jahat, mantra-mantra kami usir keluar. Dalam nama Yesus, darah Yesus hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk-kutuk. Darah Yesus sucikan tempat ini. Ingat saudara. Dan perlu saudara tahu, kalau mantra sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, setelah itu orangnya ini lepas, ingat, ada dampaknya. Kalau sudah kena di atas 1000 hari, begitu lepas setannya, tapi bekasnya itu ada, karakternya rusak. Ingat, karakternya apa, saudara? Karakternya apa? Rusak. Nah, seorang istri harus tahu. Pertama, kalau yang kena suaminya, jangan diserahin sertifikat semua. Balik nama, jual semua. Kenapa? Karakternya rusak dulu. Jelas? Karena yang masuk itu roh jinah dan roh penipu. Nah, jadi harus ada namanya rehabnya. Dan yang kedua, ingat, jangan bawa uang banyak-banyak. Kenapa? Karena karakternya ini rusak. Kalau membenahi karakter itu perlu waktu. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah, ingat, tukang beca susah selingkuh. Kenapa? Enggak punya duit. Jelas? Nah, makanya begitu kalau seorang suami itu sadar, habis kena, lepas. Harus seorang istri tahu. Cara mengatasi selanjutnya. Yaitu apa? Jangan ngasih kepercayaan yang berhubungan dengan harta dan uang dulu. Itu sampai 3 tahun. Maksimal 5 tahun. Untuk apa? Memperbaiki karakter yang sudah dirusak. Jelas? 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 Setan itu begitu masuk, hancur. Nah, untuk memperbaiki itu perlu Roh Kudus untuk memperbarui karakter. Jelas saudara?
Kejadian ada di Jawa Barat. Ada seorang ibu punya anak tunggal. Suaminya ini, ibu ini punya anak tunggal perempuan, menikah. Mantunya, yaitu suami anak tunggalnya, kena guna-guna di Surabaya. Setelah itu dia kan tahu bagaimana cara ngalahkannya karena dia dengar khotbah saya. Nah begitu lepas dari wewe gombel dibawa ke Jawa Barat. Sama ibunya dipegang uang untuk ngasih modal, habis uangnya. Kenapa habis? Karakternya sudah rusak. Nah untuk memperbaiki itu perlu waktu. Jelas saudara? Perlu apa saudara? Perlu apa? Waktu. Saya ngomong sama ibu ini, untung belum sertifikat kamu semua diserahin. Jadi gimana Pak Daud? Nanti kalau dia kembali, untuk masalah uang dipegang. Dipegang, setelah itu ingat, seorang istri harus waspada. Karena perlu perbaikan itu perlu waktu 3-5 tahun. Dan harus dibimbing rohani, dibimbing konseling. Dan itu pun harus betul-betul yang orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh. Ajak persekutuan gereja hidup dalam Tuhan. Pengalaman saya itu tidak sampai 3 tahun sudah beres. Tapi lebih baik kan saya ngomong lebih lama lebih bagus kan gitu. Itu 3-5 tahun. Jelas saudara? Suatu kali saya nangani kasus ada di Manado. Ada seorang ibu cantik mirip Yuni Sara. Cantik. Cantik. Yuni Sara kalah, dia putih. Cantik. Nah suaminya kena guna-guna sama pembantu. Pembantunya dari daerah Sanger, Sangita Laut. Apa yang terjadi? Ibu ini sudah doa. Udah panggil banyak pendeta. Dari doa angkat tangan, lipat tangan, sampai sujud. Yang belum doa salto. Udah doa angkat tangan apa? Semua cara digunakan. Nah, suatu kali saya diminta untuk datang KKR ada di Manado. Ibu ini ngomong gini, Pak Daud, saya punya suami terkena guna-guna. Bagaimana cara supaya suami saya kembali Pak? Dan kena sama pembantu. Pikiran kita satu, ibu ini cantiknya kayak gini. Gimana pembantunya? Betul? 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 Wong ibunya cantiknya kayak gitu ya. Satu lokasi ini kalah. Benar. Apalagi pembantu. Kan gitu dah. Waduh. Pengalaman. Wah. Coba saya mau lihat suami ibu. Wah. Saya datang ke rumahnya. Suami yang ngomong, Pak Daud tahu nih ya? Ahli santet. Gitu dah. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya punya simpenan perempuan dari Sanger. Coba Pak, saya mau lihat orangnya. Beratnya aja 1 kuintal. Udah hitam, mulut gini. Jalannya gini. Saya ngomong sama ibu ini, itu pasti kena guna-guna. Hitam, mulutnya gini. Jalannya gini. Waduh. Saya ngomong sama ibu ini, Pak Daud bagaimana cara ngalahkannya? Saya udah bergumul doa angkat tangan, lipat tangan, sujud sampai berkali-kali Pak. Kok enggak bisa lepas-lepas? Ingat, pasti ibu ada kecewa dan dendam. Iya pasti Pak. Gimana enggak ada dendam? Pembantu ya Pak. Saya ngomong, ibu mau enggak suami ibu kembali? Ya pasti mau Pak. Kalau ingin suami ibu kembali, ampuni perempuan itu.
Karena ingat, mobil dikasih bahan bakar langsung jalan, betul? Tetapi kalau tidak dikasih bahan bakar, mogok, betul? Apa yang harus saya lakukan Pak Daud? Ibu ampuni perempuan itu, ampuni suami ibu. Dan yang kedua, saya tanya sekali lagi, apakah ibu betul-betul mencintai suami ibu? Saya mencintai untuk keluarga. Oke, lakukan ini. Tidak lama, maksimal 1 tahun, paling cepat 3 bulan. Apa yang terjadi? Tidak sampai 3 bulan, baru sebulan suaminya sadar, kembali ke keluarga. Mi, kok aku ketemu orang kok segemuk itu ya? Sadar. Ingat, untuk menghadapi ilmu guna-guna, harus dengan unsur air. Setelah saya bertobat, baru saya ngerti, itu adalah kasih. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah